Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kali ini kita bisa bertemu dalam Ramadan, bulan yang penuh dengan barokah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh banyak pahala, asalkan kita mau melakukan amal kebaikan yang soleh. Kepada anak-anakku, Ibu akan menyampaikan materi yang berjudul Tata Cara Wudhu dan Sholat. Wudhu merupakan salah satu syarat sahnya sholat, dan wudhu juga salah satu antara bentuk bersuci yang disyariatkan oleh Islam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidaklah menerima sholat salah seorang di antara kalian ketika ia berhadas sampai ia berwudu. Makanya untuk kalian ketika akan melaksanakan sholat, wajib berwudu terlebih dahulu untuk menghilangkan hadas kecil. Akan tetapi ketika kalian mempunyai hadas besar, maka wajib mandi terlebih dahulu. Berikut tata cara wudhu dikutip dari kitab Al-Lu'lu' wal Marjan karangan Muhammad bin Fuad Abdul Baqi. Yang pertama yaitu niat wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan niat wudhunya, nawaitu wudu'a lirafil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala, yang artinya saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah. Setelah kita melakukan niat, yang kedua adalah membasuh telapak tangan. Membasuh telapak tangan itu dilakukan sebanyak 3 kali sambil membaca doa, Allahumma hfadz yadayya mimma asyika kullaha, yang artinya, ya Allah, jagalah kedua tanganku dari semua perbuatan maksiat. Setelah kita membasuh telapak tangan, maka tata cara yang ketiga yaitu berkumur. Berkumur juga sama sebanyak 3 kali dengan membaca doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, yang artinya, ya Allah, tolonglah aku untuk selalu mengingat dan bersyukur padamu. Tata cara yang keempat yaitu membersihkan lubang hidung. Membersihkan lubang hidung sebanyak 3 kali. Pada saat menghirup air, lalu mengeluarkannya dengan memencet hidung dalam hati sambil berdoa, Allahumma arhani raihatal jannah, yang artinya, ya Allah, izinkan aku mencium wangian surga. Terus yang kelima yaitu membasuh wajah. Membasuh wajah dilakukan mulai dari ujung tumbuhnya rambut hingga bawah dagu sambil membaca doa, Allahumma bayyid wajhi binurika yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh, yang artinya, ya Allah, putihkanlah wajahku di hari ketika wajah-wajah memutih dan menghitam. Tata cara yang keenam yaitu membasuh tangan. Membasuh kedua belah tangan hingga ke siku dan diutamakan sebelah kanan terlebih dahulu sambil membaca doa, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaba yasiro, yang artinya, ya Allah, berikanlah kitab amalku kelak di akhirat pada tangan kananku, dan hisablah aku dengan hisab yang ringan. Kemudian setelah kita membasuh tangan kanan, kemudian kita membasuh tangan kiri sambil membaca doa, Allahumma la tu'tini bishimali wala mi wara'i dhuhri, yang artinya, ya Allah, jangan kau berikan kitab amalku kelak di akhirat pada tangan kiriku, dan jangan pula diberikan dari balik punggungku. Kemudian tata cara yang ketujuh yaitu mengusap kepala. Mengusap sebagian kepala dilakukan sebanyak 3 kali sambil membaca doa, Allahumma harrim sya'ri wa basyari 'alan nar, yang artinya, ya Allah, halangi rambut dan kulitku dari sentuhan api neraka. Kemudian yang kedelapan yaitu mengusap telinga.
mengusap kedua telinga secara bersamaan sambil membaca doa, Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, yang artinya, ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang mampu mendengar ucapan dan mampu mengikuti apa yang baik dari ucapan tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang ke-9, membasuh kaki. Membasuh kedua kaki hingga di atas mata kaki dan dilakukan sebanyak 3 kali, dan dimulai dari yang sebelah kanan terlebih dahulu sambil membaca doa, Allahumma ja'alhu sa'yan mashkuran wa zamban maghfuran wa amalan mutaqabbalan, yang artinya, ya Allah, jadikanlah segenap langkahku sebagai usaha yang disyukuri, sebagai penyebab terampuninya dosa, dan sebagai amal yang diterima. Kemudian setelah kita membasuh kaki yang kanan, kemudian kaki yang kiri dengan membaca doa, Allahumma inni a'udzubika an tanzila qadami anis sirati yawma tanzilu fihil aqdamul munafiqin, yang artinya, ya Allah, aku berlindung padamu dari tergelincir saat melintas jembatan Shiratal Mustaqim kelak di akhirat ketika banyak telapak kaki orang munafik yang tergelincir. Dan yang terakhir yaitu membaca doa setelah wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Begitulah tata cara wudhu yang baik beserta doanya. Dan disunahkan mendahulukan anggota tubuh yang kanan kemudian yang kiri. Setelah kita melaksanakan tata cara wudhu, maka akan dilanjutkan atau kita boleh melaksanakan ibadah sholat yang wajib maupun yang sunnah. Selanjutnya yaitu ibu akan menyampaikan tentang tata cara sholatnya. Sama halnya dengan wudhu, tata cara sholat yang pertama yaitu dengan niat. Yang pertama itu niat. Niat itu ketika kita mau melaksanakan sholat wajib, contohnya niat sholat subuh, usolli fardhu subahi raka'ataini mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Setelah kita mengucapkan niat, kemudian yang kedua itu takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu dilakukan setelah membaca niat dengan mengangkat kedua tangan dengan membaca Allahu Akbar. Setelah takbiratul ihram membaca Allahu Akbar, kemudian membaca doa iftitah. Doanya sebagai berikut. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi qurrata wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardu hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Setelah membaca iftitah, maka yang keempat yaitu membaca Al-Fatihah dan surat pendek. Membaca surat pendek termasuk adalah wajib. Dan kalian bebas memilih surat apa saja, yang penting jangan itu-itu aja. Setelah membaca Al-Fatihah dan surat pendek, yang kelima yaitu ruku dan i'tidal. Setelah selesai membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek, kemudian adalah ruku. Saat ruku, bacaan doa yang diucapkan adalah Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdihi sebanyak 3 kali. Setelah itu membaca Sami Allahu liman hamidah. Bacaan tersebut dapat diucapkan sambil mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga dan berdiri tegak. Kemudian membaca doa i'tidal sebagai berikut. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Setelah ruku dan i'tidal, yang keenam tata cara sholat yaitu sujud dan duduk di antara 2 sujud. Setelah i'tidal adalah
posisi sujud dan duduk di antara dua sujud. Adapun doa sujud yang diucapkan sebagai berikut: Subhana rabbiyal a'la bihamdi sebanyak 3 kali. Kemudian posisi duduk di antara dua sujud dengan membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Dan yang terakhir yaitu tasyahud awal dan akhir. Tasyahud awal dilakukan saat rakaat kedua setelah duduk di antara dua sujud dengan membaca At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pada tasyahud akhir dibaca sebelum salam pada rakaat terakhir. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Setelah selesai membaca tasyahud akhir, maka kita menengok atau mengucapkan salam dengan memiringkan kepala ke kanan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan yang terakhir, ketika kita melaksanakan sholat subuh pada rakaat pertama sesudah ruku dan i'tidal, kemudian kita tidak langsung sujud, melainkan kita membaca doa kunut. Allahumma hdini fi man hadayat wa afini fi man afayat wa tawallani fi ma tawallayat wa barik li fi ma a'tayat wa qini bi rahmatika syarra ma qadayat fa innaka taqdi wa la yuqdu alaik wa innahu la yadhillu man walayat wa la ya'izzu man adayat tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Seperti itulah tuntunan sholat lengkap dari niat hingga tahiyat yang perlu diketahui setiap muslim. Semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya mengucapkan mohon maaf bila masih ada kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.